Selamat datang kembali di Buka Kartu. Pernah kebayang nggak sih gimana jadinya kalau selubung pelindung tak kasat mata yang ada di atas kita ini tiba-tiba aja lenyap? Nah, hari ini kita bakal menjelajahi sebuah skenario yang rasanya kayak fiksi ilmiah, tapi bakal nunjukin betapa rapuhnya dunia kita. Sebuah eksperimen pikiran yang jujur aja lumayan bikin merinding. Coba deh, bayangin sebentar. Dalam sekejap mata, lapisan gas yang ngelindungin kita semua ini hilang gitu aja. Apa yang bakal terjadi di detik pertama, menit pertama, dan hari pertama? Oke, yuk kita bedah satu persatu. Hal pertama yang bakal kita sadari itu bukan sesuatu yang kita lihat, tapi sesuatu yang nggak lagi kita dengar. Tiba-tiba, seluruh dunia jadi hening, sunyi senyap total. Gini deh cara kerjanya. Setiap suara, mau itu musik, suara orang ngobrol, atau bahkan langkah kaki, itu butuh sesuatu buat jalan. Butuh medium buat merambat. Nah, buat kita di bumi, medium itu ya udara. Gelombang suara itu sebenarnya getaran di udara itu sendiri. Jadi, intinya gampang banget. Nggak ada atmosfer, berarti nggak ada udara. Nggak ada udara, ya nggak ada suara sama sekali. Mau kamu teriak sekenceng apapun, dengerin musik paling keras, bahkan bisik-bisik sekalipun, semuanya bakal lenyap dalam keheningan absolut, persis kayak di luar angkasa. Oke, setelah telinga kita kaget karena sunyi senyap, giliran mata kita nih yang bakal lihat sesuatu yang luar biasa dramatis. Langit biru yang kita kenal setiap hari bakal hilang. Kamu tahu kan kenapa langit kita warnanya biru? Itu karena partikel-partikel kecil di atmosfer kita nyebarin cahaya biru dari matahari ke semua arah. Tanpa partikel-partikel itu, nggak ada yang bisa nyebarin cahaya. Artinya, langit bakal jadi hitam pekat bahkan di siang hari bolong. Coba bayangin, kamu lihat matahari cuma kayak bola api super terang di langit yang gelap gulita, dikelilingi bintang-bintang setiap saat. Nah, masalah selanjutnya, ini soal penerbangan. Burung dan pesawat itu bisa terbang karena sayap mereka menciptakan gaya angkat pas bergerak di udara. Tanpa udara, ya nggak ada gaya angkat. Jadi semua yang lagi terbang, entah itu burung elang atau pesawat penumpang, bakal langsung jatuh bebas dari langit. Sekarang, kita masuk ke salah satu efek yang paling aneh, paling gila, dan paradoks. Ini soal nasib lautan, danau, dan sungai di bumi. Ini benar-benar di luar logika deh. Anggap aja tekanan atmosfer itu kayak tutup panci raksasa yang neken air di seluruh bumi, ngejaga air tetap cair. Nah, pas kita ngilangin tutup panci itu, semua aturan mainnya langsung berubah total. Iya, kamu nggak salah dengar. Semua air di permukaan planet ini, lautan, danau, sungai, bakal mulai mendidih hebat. Dan ini bukan karena panas ya, tapi murni karena nggak ada tekanan lagi. Ini bakal menciptakan uap air yang masif banget ke ruang hampa di atas kita. Eits, tapi jangan salah. Proses mendidih ini nggak bakal lama. Soalnya, tanpa atmosfer yang berfungsi kayak selimut buat ngerangkep panas, suhu rata-rata di permukaan bumi bakal terjun bebas. Sampai ke minus 18 derajat Celcius. Dingin banget. Jadi, setelah mendidih hebat dalam waktu singkat, giliran hawa dingin yang luar biasa ekstrim yang bakal mengambil alih. Sisa air yang ada di permukaan bakal membeku jadi es yang super keras. Planet biru kesayangan kita ini, dalam sekejap bakal berubah jadi bola es raksasa. Oke. Dunia udah sunyi, gelap, lautan mendidih terus beku. Sekarang, mari kita bahas dampaknya yang paling langsung dan paling fatal buat kita semua. Banyak banget nih yang salah kaprah, ngira kalau di ruang hampa kita bisa selamat dengan cara nahan napas. Justru, itu hal paling bahaya yang bisa kamu lakuin. Udara di dalam paru-paru kita bakal mengembang dengan cepat dan menyebabkan kerusakan yang fatal. Jadi ini nih kenyataan pahitnya. Tanpa tekanan dari luar buat nahan tubuh kita bahkan nggak bisa bertahan. Cuma dalam 15 detik, kamu bakal pingsan karena kekurangan oksigen. Dan dalam waktu kurang dari 3 menit, semuanya berakhir. Dan ini nggak cuma berlaku buat manusia loh. Setiap makhluk hidup yang butuh oksigen buat napas atau butuh tekanan buat bertahan hidup, bakal musnah. Hewan, tumbuhan, bahkan kehidupan di dalam laut. Ini benar-benar kiamat. Peristiwa kepunahan massal dalam skala yang nggak pernah kita bayangin sebelumnya. Terus, ada yang selamat nggak? Jawabannya mungkin. Hanya beberapa bentuk kehidupan yang paling tangguh, kayak bakteri-bakteri tertentu dan organisme super kuat yang disebut ekstremofil. Cuma mereka yang mungkin bisa bertahan di kondisi neraka ini. Oke, setelah semua makhluk hidup yang kompleks musnah, pertanyaannya, apakah planet bumi sendiri punya harapan? Apa bumi bisa numbuhin lagi atmosfernya?
Jawabannya, ternyata iya. Tapi prosesnya itu lama banget. Aktivitas geologis bumi, kayak letusan gunung berapi, bakal pelan-pelan ngelepasin gas lagi ke permukaan. Selama jutaan-jutaan tahun, gas-gas ini bisa numpuk dan ngebentuk atmosfer baru yang sangat-sangat tipis. Tapi jangan salah paham dulu, skala waktunya ini udah jauh di luar jangkauan kita sebagai manusia. Atmosfer baru ini, kalaupun nanti terbentuk, bakal muncul di sebuah dunia yang udah lama banget bukan lagi rumah kita. Dan kalaupun jadi, kemungkinan besar atmosfer baru itu nggak bakal bisa kita hirup. Pada akhirnya, semua eksperimen pikiran ini ngebawa kita ke satu kesimpulan penting. Atmosfer itu bukan cuma sekedar udara yang kita hirup. Dia itu perisai kita, pengatur suhu planet, dan medium buat kita mendengar. Atmosfer inilah alasan kenapa kita semua bisa ada di sini sekarang. Ini jadi pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Setiap tarikan napas yang kita ambil, setiap kali kita lihat langit biru yang indah itu semua adalah hadiah. Hadiah dari selubung gas yang sangat rapuh yang kita sebut atmosfer. Sampai jumpa di episode Buka Kartu kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe.